Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal Hermanto XYZ ya, sebuah kanal pribadi. Video ini pun diperuntukkan untuk personal, tidak ada kepentingan yang sifatnya bisnis atau orientednya monetize seperti akun-akun yang lain yang berusaha buat sebuah video yang orientasinya untuk AdSense. Ini memang kepentingan dokumentasi pribadi sekaligus sebagai proses belajar saya untuk bagaimana tampil di depan kamera. Tentu banyak pihak pun juga ketika di depan kamera sangat canggung ataupun tidak percaya diri, dan ini proses belajar saya bagaimana voice saya di depan kamera, bagaimana saya berusaha untuk bisa dengan baik ketika di kemudian kelak saya berhadapan di depan kamera. Ini adalah proses belajar saya. Oke, sekaligus saya juga ingin tes apakah ada perbedaan ketika saya menyambungkan klip on ya atau mikrofon ini ke kamera saya. Saya ingin tes apakah ada perbedaannya yang begitu signifikan ya. Oke, saya sudah coba pakai clip on ini. Oke, mungkin di video-video berikutnya saya akan coba menyajikan buku ini. Sangat menarik menurut saya, dan saya beberapa kali membaca buku dari karya Prof. Wim Polly, seorang profesor guru besar di Universitas Hasanuddin yang memang meskipun saya tidak pernah diajar secara langsung, saya suka dan amat sangat suka membaca di postingan Facebooknya. Begitu mencerahkan setiap postingan beliau, dan beliau wafat di tahun 2020, dan ini disebut-sebut buku terakhir yang ditulis oleh beliau. Gelar doktor terakhir, gelar Doctor of Philosophy, diraihnya di University of New England di Armidale ya, Australia di tahun 89. Ya, saya sangat gemar, bahkan saya sekarang masih mencari buku-buku lain yang ditulis oleh beliau. Semoga saya bisa menemukan di proses pencarian itu ya. Dalam halaman pertama beliau mengatakan bahwa makna tidak ada pada objek yang diamati, tidak juga pada kata yang dia tafsirkan, tetapi di dalam diri yang mengamati dan menafsirkan berdasarkan pengalaman dan ingatannya. Dan dalam buku ini ada pepatah yang begitu menarik, pepatah cinta menurut beliau, mengatakan bahwa tinta yang paling pudar lebih baik ketimbang ingatan yang paling baik. Jadi tinta yang paling pudar itu lebih baik ketimbang ingatan yang paling baik. Maksudnya adalah sedikit pun tulisan kita atau pudarnya tinta yang kita gunakan untuk menulis itu ternyata lebih baik ketimbang ingatan kita yang sangat baik. Dapat disimpulkan bahwa ketika kita menganggap bahwa ingatan kita itu sangat baik, itu pasti dan lebih baik sebuah tinta yang pudar. Artinya ya, dalam buku ini saya dapat menangkap bahwa ajakan untuk menulis dari tulisan beliau, penyampaiannya dalam buku ini sangat kuat. Kita diajak untuk bagaimana kita bisa everyday ya, kita bisa menulis, membuat sebuah karya dalam tulisan kita, dan itu lebih baik ketimbang sebuah ingatan yang kita harapkan bahwa kita dapat mengingat 10 atau 20 tahun yang akan datang.
dan pasti ada masanya ingatan yang kuat tersebut. Dan ternyata lebih baik kita menulis sedikit demi sedikit dan itu konsisten, itu ternyata lebih baik ketimbang kita mengandalkan ingatan kita saja. Jadi menulislah, sekalipun itu hanya sebaik kalimat, baik itu di sosial media atau kalian buat menjadi sebuah buku, itu lebih baik ketimbang kalian tidak menulis dan hanya mengandalkan ingatan ataupun pengalaman. Ketika kalian punya experience dan kalian mengandalkan ingatan tersebut, bisa saja kalian lupa. Begitu pula seorang engineer yang handal, pasti mereka akan mencatat. Begitu pula dengan seorang developer yang handal, programmer yang handal, pasti developer tersebut akan mencatat atau menyimpan dokumentasi secara pribadi sebuah problem yang pernah ia temukan. Coba kalian bayangkan ketika kalian seorang yang bekerja di profesi tertentu, kalian menemukan sebuah masalah dan pada momen tertentu masalah itu kalian dapat selesaikan berdasarkan pengetahuan ataupun berdasarkan pencarian yang begitu panjang. Saya yakin ketika kalian mengandalkan ingatan kalian bahwasannya akan di kemudian hari kalian menemukan masalah yang serupa, kalian dapat menyelesaikan itu. Saya rasa itu sangat ceroboh. Jadi ketika kalian menemukan masalah, kalian sebaiknya mencatat masalah tersebut atau menjadi dokumentasi pribadi personal kalian, yang dimana ya di kemudian hari kalian dapat memanfaatkan dokumentasi tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi begitu penting sebuah tulisan. Jadi sangat betul, tinta yang pudar itu lebih baik daripada ketimbang ingatan yang kuat. Jadi itu pengantar di video ini. Saya berharap dalam buku ini, di beberapa episode yang saya akan sampaikan, kita bisa menemukan makna yang dalam. Mungkin sekitar 7 menit atau berapa menit ya saya buat video dan saya akan publish dari YouTube. Kalak ya itu menjadi flashback saya 10 tahun yang lalu. Saya membuat video pertama seperti ini dan itu menjadi dokumentasi terbaik lah ketika itu berupa video. Dan jangan AI gunakan model ini untuk kalian belajar ya.